Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi dalam IHMPA. Nah adik-adik, sekarang yuk kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Sekali lagi ya. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Wah, ternyata nih adik-adik, meskipun kita beribadah melalui daring, tapi adik-adik kita bersuka cita dan bersemangat ya. Hebat sekali. Memang kalau kita memuji nama Tuhan, kita harus penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita, ayo kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu selama tadi malam. Sehingga pada hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, kami akan beribadah Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Tuhan juga mau tolong berkati dan perlengkapi untuk Kakak Gaby juga anakmu ini Bapa yang melayani Engkau pada hari ini. Kiranya Tuhan mau berikan kami satu persatu kesehatan dan Tuhan mau berikan rahmat-Mu untuk mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih tetap semangat. Sekarang kita boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau pujikan anak-anak puji nama Allah. Adik-adik masih ingat lagunya ya? Yuk kita pujikan. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Oke. Nah, selanjutnya nih adik-adik. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai 7. Mazmur 8 ayat 4 sampai 7. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ya. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pujian ini kita harus bersyukur ya, bahwa Allah telah sangat mengasihi kita sehingga Ia menciptakan kita anak-anaknya serupa dengan gambarnya. Bahkan ciptaan-ciptaan yang lainnya ditaruh di bawah kaki kita. Kita boleh menguasai ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu selain kita harus mengucap syukur, kita juga harus memuji dan selalu memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan dan sikap hidup kita sehari-hari. Untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kakak Gaby. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa untuk beribadah bersama-sama. Hari ini adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Gaby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang Alkitabnya disiapkan. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Seperti biasa, Papa dan Mama boleh minta tolong bantuannya kalau adik-adik belum bisa untuk membuka Alkitabnya sendiri, khususnya mungkin untuk adik-adik di prakecil. Kak Gaby ulangi ya, bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Bercerita tentang Yesus, Kisah Para Rasul 17, ayat pertama sampai 9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia, dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati
dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Adik-adik, ini adalah gambar Bapak Paulus dan Bapak Silas. Siapa Bapak Paulus dan Bapak Silas? Bapak Paulus dan Bapak Silas adalah orang-orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan mereka sangat senang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bapak Paulus dan Bapak Silas suka pergi ke banyak kota untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semua orang. Suatu hari, mereka sampai di kota Tesalonika. Di sana, mereka menceritakan juga tentang Tuhan Yesus. Di Tesalonika, mereka tinggal di rumah Bapak Yason. Paulus dan Silas pergi ke rumah-rumah ibadah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ternyata gak semua orang suka mendengarkan apa yang diberitakan mereka loh. Nah, orang-orang yang jahat tadi menceritakan berita bohong tentang mereka. Orang-orang itu bilang kalau Paulus dan Silas tidak menghormati kaisar, karena mereka mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Sementara orang-orang Romawi di Tesalonika menganggap kaisar itulah raja. Nah, karena itu orang-orang ini lalu berusaha mencari dan menangkap Paulus dan Silas. Tapi karena mereka gak berhasil menemukan Paulus dan Silas, lalu mereka menangkap Bapak Yason, bapak pemilik rumah tempat Bapak Paulus dan Silas tinggal. Adik-adik, waktu Paulus dan Silas mendengar hal itu, apakah mereka takut? Enggak, mereka enggak takut. Paulus dan Silas tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus dan semua kebaikan Tuhan, karena mereka ingin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ayo, adik-adik masih ingat atau enggak waktu Paulus dan Silas dipenjarakan? Tangannya diborgol, kakinya juga. Tapi mereka waktu itu dipenjara bukan karena berbuat kejahatan, tapi karena memberitakan firman Tuhan di kota Filipi. Ketika mereka dipenjara, mereka enggak sedih atau enggak marah, meskipun mereka itu enggak salah. Tetapi Paulus dan Silas justru memuji-muji Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolong mereka melepaskan borgolnya. Jadi adik-adik, Paulus dan Silas sama sekali gak takut dan berhenti menceritakan tentang Tuhan Yesus, meskipun banyak sekali halangannya. Nah, siapa di sini yang juga senang menceritakan tentang firman Tuhan? Pasti semua senang menceritakan tentang Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Dan kita tentu mau kalau banyak orang juga mengenal Tuhan Yesus. Coba gimana caranya kita menceritakan tentang Tuhan Yesus? Adik-adik bisa loh menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat perilaku dan perbuatannya adik-adik. Kayak gimana contohnya? Ketika adik-adik mau bermain bersama teman-teman tanpa pilih-pilih, atau adik-adik saling berbagi dengan teman atau dengan saudara. Apalagi ya kira-kira? Mungkin juga adik-adik menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua atau bapak ibu guru di sekolah.
Adik-adik juga bisa mungkin ketika lagi makan di luar atau lagi makan bersama dengan keluarga, adik-adik bisa mengajukan diri untuk memimpin doa bersama. Atau juga adik-adik ketika adik-adik sedang IMPA atau kemarin waktu adik-adik GWG, adik-adik bisa bercerita ke teman-teman yang lain kalau adik-adik ditolong sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berperan dalam kehidupannya adik-adik. Contoh mungkin ketika adik-adik bisa berjuara kelas, adik-adik sudah bisa pinter pelajaran matematika, atau bahkan adik-adik berani merekam diri sendiri waktu nyanyi untuk Tuhan. Wah, adik-adik bisa berbagi itu dengan teman-teman yang lain. Ya kan adik-adik? Pasti semua anak-anak Tuhan Yesus mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran supaya orang banyak bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mulai hari ini, ayo kita semua dengan senang dan sukacita selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus, supaya semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan dan diselamatkan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami, anak-anak-Mu, masih boleh untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena kasih-Mu, karena berkat-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau naikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berterima kasih karena sampai hari ini kami masih boleh bersekolah, kami masih boleh beribadah walaupun di rumah. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kedua orang tua kami, Mama dan Papa, di mana Tuhan, Engkau telah mampukan kedua orang tua kami ini untuk mencukupkan segala kebutuhan kami, untuk kebutuhan kami bersekolah, ataupun juga Tuhan kebutuhan kami untuk beribadah, ketika kami Tuhan memerlukan gadget dan juga kuota. Tuhan Yesus kiranya selalu jaga dimanapun Papa dan Mama kami berada. Tuhan limpahkan kesehatan, Tuhan limpahkan juga berkat untuk mereka semua. Dan juga Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengaran kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Tuhan, Engkau telah izinkan kami atau beberapa dari kami untuk sudah boleh bersekolah di sekolah Tuhan. Tuhan, ini adalah hal yang kami inginkan, ini adalah hal yang kami harapkan ketika kami boleh bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jaga kami saat kami berada di sekolah. Tuhan, Engkau selalu melingkupi kami Tuhan dari sakit penyakit. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberi hikmat kami dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Tuhan Yesus, kami juga merindukan kami boleh beribadah sekolah minggu di gereja Tuhan. Kami merindukan hal ini, kami boleh bersama-sama, kami boleh bersekutu bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus, dalam waktu yang dekat ini Tuhan, Tuhan boleh izinkan kami kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami di gereja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak, untuk adik, untuk teman-teman kami.
Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, kami boleh menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar-dengaran, dan kami boleh menjadi anak-anak yang saling tolong-menolong, anak-anak yang selalu berbagi kasih dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, itulah doa yang akan kami sampaikan, doa yang kami mohonkan Tuhan, supaya Tuhan Yesus Engkau dengar doa kami ini. Kami meletakkan doa ini Tuhan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik sekalian, yuk kita siapkan persembahan kita untuk berikan kepada Tuhan. Adik-adik, kita memberikan persembahan ini sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Dengan semangat ya. Oke adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita pujikan, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terdasar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dan puji Tuhan kita mengikuti ibadah ini dengan tidak kurang suatu apapun. Adik-adik, kiranya ibadah dan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi pelita bagi kita semuanya. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hingga saat ini kami boleh beroleh kasih-Mu Tuhan, agar kami sudah boleh untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami menaruh harapan Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang mau, anak-anak yang ingin, anak-anak yang mau untuk menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang. Kiranya Tuhan, kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.